Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai Anda pada edisi Sabtu, 10 Mei 2025. Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas menyimpulkan peristiwa penembakan yang diduga dilakukan Kapolres Belawan AKBP Oloan Siahaan diduga telah melanggar standar operasional prosedur (SOP). Hal itu disampaikan Komisioner Kompolnas Hoirul Anam dalam konferensi pers di Polda Sumatera Utara kemarin. Hoirul mengatakan setelah 3 hari melakukan penelusuran dan investigasi lapangan terkait penembakan oleh HKBP Oloan Siahaan terhadap 2 remaja saat membubarkan tawuran yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, pihaknya melihat ada indikasi pelanggaran terkait dengan batas ancaman yang diterima Kapolres Pelabuhan Belawan HKBP Oloan Siahaan dengan tindakan yang diambilnya. Namun, Hoirul masih melakukan pendalaman terkait dugaan tersebut. Selain itu, Kompolnas masih mendalami ancaman terhadap HKBP Oloan sehingga memutuskan mengambil tindakan penembakan. Dugaan kuatnya adalah membaca ancaman yang dilakukan oleh HKBP Oloan yang diduga menyalahi SOP yang ada. Selain itu, Kompolnas juga sudah memeriksa sejumlah saksi mulai dari korban penembakan, keluarga korban, polisi yang membubarkan tawuran, hingga pihak jasa marga. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Hoirul menemukan fakta adanya sejumlah remaja yang sedang berada di dalam pol membawa senjata tajam. Dugaan kami memang ada pelanggaran, ya, fixnya bagaimana, ya karena kami belum ketemu Pak Kapolnya, nanti kami akan telusurin, nanti kembalinya di Jakarta, dugaannya ada. Jadi ngukur eskalasinya antara level ancaman dan level tindakan itu penting untuk diukur, terutama apabila nanti ada rekam jejak digitalnya lebih terang ketika ada pendekatan digital forensik. Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai berhasil menyelamatkan aset negara seluas 2.679 meter persegi yang selama puluhan tahun dikuasai pihak ketiga. Terkait upaya hukum luar biasa yang layangkan pihak tergugat tidak menghalangi proses eksekusi dilakukan. Hal tersebut disampaikan Kasidatun Natalia Swanarita bersama tim. Serangkaian upaya gugatan yang berjalan kurang lebih 5 tahun terakhir dimulai dari tingkat pertama Pengadilan Negeri, tingkat kedua Pengadilan Tinggi, hingga tahap kasasi terus dikawal dan didampingi pihak Kejaksaan Negeri Sergai selaku pengacara negara. Akhirnya membuahkan hasil dengan keluarnya Surat Mahkamah Agung nomor 588 dengan isi putusan mengabulkan permohonan pemohon memerintahkan panitera pengadilan untuk melakukan eksekusi lahan, mengeluarkan tergugat 1, 2, 3, dan 4 dan menyerahkan lahan tersebut kepada pemohon. Dan terakhir dimintakan kepada TNI Polri untuk dilakukan pendampingan pengaman untuk proses eksekusi. Natalia menambahkan saat ini proses berjalan dengan baik sebagai pengacara negara dalam hal ini berkewajiban untuk menyelamatkan seluruh aset negara dalam hal ini milik PTPN 4 yang berada di Kecamatan Perbaungan. Proses ini sudah melalui dari tahap pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi yang akhirnya dimenangkan oleh pihak penggugat, dalam hal ini PTPN Kebon Adoni. Yang dilakukan oleh tergugat itu sesuai dengan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung, tidak menghentikan ataupun menghalangi pelaksanaan eksekusi. Sementara Muslim Muiz selaku kuasa hukum tergugat mengaku sebagai warga negara taat hukum, namun kesan eksekusi tersebut seolah dipaksakan, padahal kita saat ini telah mengajukan upaya hukum luar biasa. Yang pertama, kita menghormati hukum sebenarnya ya, dalam hal ini. Kalau kita buat perlawanan pasti chaos ini. Yang pertama ya, dengan terjadinya hal ini, kita berharap ke depan masyarakat tidak lagi dikorbankan seperti ini. Nengok tuh karyawan wadah, sehingga dikorbankan, kasihan mereka. Sesuai dengan ketentuan,
Upaya peninjauan kembali yang diajukan termohon tak menghalangi proses eksekusi yang telah dikabulkan Mahkamah Agung. Dari Serdang Beradage, kontributor TVRI Sumut Frank Bulto melaporkan. 4 unit rumah papan dan semi permanen di Banjartinggi, Kelurahan Panyabunan 3, Mandailing, Natal ludes terbakar. Api diketahui berasal dari salah satu dapur rumah korban yang diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran hebat terjadi di tengah pemukiman padat penduduk di Kelurahan Panyabungan 3, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing, Natal, Jumat sore. Diduga korsleting listrik, api datang secara tiba-tiba dari dapur salah satu rumah warga ini dengan cepat merembet ke rumah warga lainnya. Banyaknya bahan yang mudah terbakar di sekitar lokasi kejadian diduga menjadi salah satu faktor yang mempercepat penyebaran api dan menyebabkan 2 rumah papan hangus dan rata dengan tanah. Sementara, 2 rumah semi permanen yang berada di sampingnya tak luput dari kobaran api karena saling berdekatan. Petugas pemadam kebakaran pun terlihat bersusah payah masuk ke lokasi kejadian karena sempitnya akses masuk. Dan diperparah banyaknya warga yang menonton kebakaran tersebut membuat petugas kesulitan memadamkan api. Api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian, setelah ratusan warga dibantu 2 unit mobil pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian para korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Saya kan habis Jumat itu keluar datang ke sini itu ditelepon lah sama si abang suruh pulang karena katanya kontrakan kebakaran kan gitu. Itulah kalau sebab dan akibatnya itu nggak jelas kan gitu. Berarti abang pun nggak tahu sumber api itu datang dari mana? Dari mana itu nggak tahu. Jadi yang sekarang ini apa yang tinggal ini bang? Yang dapat diselamatkan? Kalau yang diselamatkan cuman baju aja yang di badan ini gitu. Baju aja. Jadi semua barang-barang itu habis lah. Habis. Berapa rumah ini pak yang menjadi korban kebakaran ini? Kira-kira 4 rumah. 4 rumah. Itu hangus semua atau gimana pak? Hangus sebagian, hangus total semuanya. Penyebabnya kemungkinan sementara masih dalam penyelidikan polisi. Polisi. Jadi untuk korban sendiri saat ini ditampung di mana nih pak? Sementara di rumah sanak sekerabatnya, saudaranya di sekitar lingkungan ini. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran ini, petugas kepolisian dari Polsek Panyabungan dan Polres Mandailing Natal masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti. Seorang pria berusia 34 tahun nyaris tewas diamuk massa usai ketangkap melakukan pelecehan seksual kepada seorang perempuan di Jalan Gugus Depan, Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota. Peristiwa tersebut berawal saat korban bersama temannya Lia sedang berboncengan naik sepeda motor dari rumah K, jalan-jalan di Kota Binjai. Sesampainya di lokasi kejadian, keduanya dipepet oleh pelaku yang juga naik sepeda motor dan langsung melakukan pelecehan terhadap korban. Korban kemudian berteriak minta tolong ke warga sambil mengejar pelaku yang kabur. Begitu mendengar teriakan korban, para pengendara lainnya pun langsung ikutan mengejar pelaku sampai ke arah Berngam. Pelaku pun tertangkap dan langsung menjadi bulan-bulanan massa. Sementara itu, Yusuf Nasution, pelaku pelecehan seksual, mengaku ia sebagai pedagang terasi keliling di Kota Binjai. Yusuf sendiri adalah seorang duda anak 1 yang baru 6 bulan pisah dengan istrinya. Alasan itulah yang membuatnya berhasrat untuk melakukan pelecehan terhadap gadis yang ditemuinya di jalan. Ada rasa penyesalan atau bagaimana? Ada pak, penyesalan pak. Penyesalan gimana? Menyesalkan pak saya pak. Udah berapa kali melakukan terhadap korban? Baru itu pak. Baru ini? Iya. Kanit Reskrim Polsek Binjai Kota, Ibtu Muhammad Sirdaus menyatakan, pelaku mengakui bahwasanya dia ada melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Selanjutnya pelaku akan diserahkan ke unit PPA Polres Binjai guna diproses secara hukum. Sebelumnya kita dapat informasi dari Kepling bahwasanya ada pelaku pelecehan seksual di Jalan Gugus Depan. Selanjutnya kami langsung ngecek TKP dan ternyata benar dan kita amankan pelakunya bernama Yusuf Nasution. Ya, selanjutnya karena ini masalah PPA,
Jadi kami serahkan, nanti kami limpahkan berkasnya ke unit PPA Polres. Sementara gitu. Dari Kota Binjai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Endang Junaidi melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berikut kami sampaikan informasi yang telah kami rangkum dalam segmen Ibadah Haji 1446 Hijriah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebanyak 4 jamaah haji embarkasi Medan harus menunda keberangkatannya ke Tanah Suci Mekah dikarenakan vaksin dan sakit. Terdapat 4 orang jamaah haji asal kota Medan yang tergabung dalam kloter terbang 8 tertunda keberangkatan ke Tanah Suci. Sekretaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Medan, Haji Muhammad Yunus mengatakan, terdapat 2 jamaah haji yang masih menjalani perawatan medis. Selain itu, juga ada 2 jamaah haji yang baru melaksanakan vaksin hingga harus menunggu 10 hari. Kondisi ini menjadi penyebab tertundanya keberangkatan jamaah tersebut. Yunus menjelaskan, jamaah haji 2025 kelompok terbang 8 asal kota Medan sebanyak 360 orang memasuki Aula Jabal Nur Asrama Haji Medan, Jalan Abdul Haris Nasution Medan, Jumat kemarin. Kelompok terbang 8 asal kota Medan ini akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah melalui Bandara Kuala Namu Internasional pada Sabtu 9 Mei 2025. Kalau bisa semua sudah selesai untuk yang sebelumnya, karena kita masih ada open seat, itu ada 4 jamaah, nanti akan pertama yang masih sakit 2 jamaah, itu sudah asal dari Madinah. Kemudian ada dari Labuan Batu, itu yang kemarin mau diterbangkan dikarenakan vaksinnya belum memenuhi 10 hari. Jadi itu nanti akan diterbangkan ke kloter berikutnya setelah memenuhi persyaratan dari kesehatan. Asrama Haji Embarkasi Medan akan memberangkatkan 8.624 jamaah yang terbagi dalam 24 kelompok terbang. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. Seluruh jamaah haji diwajibkan memakai gelang anti karat dan tahan api sebagai identitas diri. Bahan gelang identitas haji ini didatangkan langsung dari negara Jepang. Banyak yang tidak mengetahui proses pembuatan gelang haji ini. Gelang haji tersebut terbuat dari bahan logam dan didesain sesuai ukuran gelang tangan jamaah. Pada gelang ini terdapat identitas jamaah, diantaranya nama jamaah, nomor paspor, nomor kelompok terbang, asal embarkasi, asal negara, dan tahun keberangkatan. Gelang berbahan logam ini didesain anti karat dan tahan api hingga 100 derajat. Pengrajin gelang haji bernama Muhammad Zumar mengatakan, gelang haji ini sengaja dibuat anti karat dan tahan api dengan tujuan identitas jamaah tidak mudah rusak dan luntur. Zumar bersama rekannya setiap harinya membutuhkan waktu 7 jam untuk menyelesaikan gelang identitas sebanyak 360 gelang atau 1 kelompok terbang. Pembuatan gelang haji ini dikerjakan menggunakan beberapa peralatan seperti printer, kertas, air keras, aliran listrik. Atau gelang memang haji khusus? Ini itu bahannya dari stainless steel yang didatangkan dari Jepang. Kualitasnya ini ya 1 anti karat. Kalau yang nomor 2 ini anti kebakar. Walaupun sampai derajat 100 derajat itu. Jadi ini gelang ini kalau untuk jamaah itu sangat penting untuk di Mekah. Kalau misalkan ada kecelakaan, kebakaran ataupun apa,
itu bisa dilihat dari gelang identitas ini. Asrama Haji Embarkasi Medan akan memberangkatkan 8.328 jamaah yang terbagi dalam 24 kelompok terbang. Dari kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemerintah Kabupaten Toba menargetkan 155.000 ton dalam sekali musim tanam hingga panen gabah padi pada tahun 2025. Hal tersebut diungkapkan PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba Joni Hutajulu saat melakukan peninjauan panen raya jagung di Desa Siantar Narumunda, Kabupaten Toba. Joni Hutajulu menyampaikan produksi panen gabah padi di wilayahnya belum mencapai target maksimal sebesar 155.000 ton dalam sekali musim tanam, dengan luas lahan mencapai 17.231 hektar. Produktivitas lahan per hektare ditargetkan meningkat dari 6,1 ton menjadi 6,5 hingga 7 ton. Hal itu dapat dicapai melalui penyediaan pupuk subsidi yang memadai, seperti urea dan NPK, serta pengolahan lahan yang optimal. Saat ini, ketersediaan pupuk untuk Kabupaten Toba tergolong aman. Dinas Pertanian telah bersinergi dengan Pupuk Indonesia dengan ketersediaan lebih dari 8.000 ton urea dan lebih dari 9.000 ton NPK. Namun sejauh ini kendalanya berasal dari ulah oknum tertentu dan pengecer, khususnya dalam penetapan harga eceran tertinggi. Untuk mengatasi hal permasalahan itu, Joni menyatakan pihaknya telah memberikan teguran kepada distributor dan juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Masih banyaknya kecamatan yang hanya menanam padi sekali dalam setahun, jika dikalkulasikan hasil panen 6,1 ton per hektar dikali 2.000 hektar, maka produksi per kecamatan sekitar 12.000 ton per musim tanam. Pupuk tidak ada masalah sampai sekarang. Kita sudah bersinergi dengan Pupuk Indonesia. Cuma memang kendala kadang ada permainan licik, tanda kutip ya orang-orang tertentu, ya baik pengecer-pengecer tertentu. Kalau tingkat distributor kita sudah kasih tegur dan kita sudah bekerjasama dengan pihak aparat penegak hukum termasuk pihak Polri. Kalau ada hal-hal begitu itu langsung ditindak saja. Kedepan diharapkan agar menerapkan pola tanam 2 hingga 3 kali setahun, serta melakukan tanam serentak di setiap kecamatan. Dengan begitu, target produksi padi sebesar 155.000 ton per musim tanam dapat tercapai. Dari Kabupaten Toba, kontributor TVRI Sumatera Utara, Budi Hutagaul melaporkan. Untuk mencegah penyumbatan yang akan memicu banjir saat musim penghujan, pemerintah Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, melakukan normalisasi saluran irigasi menggunakan alat berat Dinas PU. Panjang pengerjaan normalisasi ini lebih kurang 3 km yang berada di sebelah kiri dan kanan jalan. Kepala Desa Sena Yuli mengatakan, kegiatan normalisasi ini dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir di saat musim penghujan. Pengerjaan normalisasi ini dikerjakan dari Dusun 6 sampai dengan Dusun 9 yang lebih kurang 3 km penjangannya. Pengerjaan normalisasi ini dikerjakan dan ditargetkan selama 5 hari, mulai dari sisi kiri dan sisi kanan badan jalan. Harapannya kepada masyarakat saling menjaga kebersihan, itu aja. Jadi karena kalau sudah kebersihan sama-sama menjaga, setidaknya mengurangi lah banjir ini. Kalau hanya sekedar mengorek, ini tugas kami, kan tidak mungkin hanya setiap tahun itu aja dilaksanakan. Tapi dengan mereka menjaga kebersihan, mengurangi sampah, mengurangi juga yang namanya banjir, itu pesan saya. Sama-sama saling menjaga lingkungan lah di Desa Sena ini. Salah seorang warga Desa Sena Suryani mengatakan,
mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Desa Sena yang telah melakukan normalisasi. Ya, saya selaku warga Desa Sena Dusun 9 mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Ibu Yuli yang telah menormalisasikan paret supaya tidak banjir, udah bagus dikorek gitu. Jadi kalau bisa ini paretnya dicor gitu biar kan nggak kebanjiran. Kalau hujan harus kebanjiran. Ya mudah-mudahan tidak banjir lagi. Masyarakat jadi tenang, nggak masuk rumah banjirnya. Pemerintah desa sudah berulang kali mengusulkan agar parit di sepanjang jalan tersebut agar dibangun tembok. Namun karena kawasan jalan tersebut masih milik perkebunan, sehingga harus ada izin dari pihak perkebunan. Dari Kabupaten Deli Serdang, kontributor TVRI Sumatera Utara, Zufri Hafiz melaporkan. Seorang kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan partisipasi aktif warga dalam kegiatan gotong royong. Peran aktif kepala desa akan dapat memberikan contoh dan teladan dalam gotong royong. Demikian halnya kegiatan gotong royong yang rutin dicanangkan warga masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara pada setiap hari Jumat yang dilakukan warga Desa Hutauruk di Kecamatan Sipoholon. Selain menjadi kegiatan rutin pada setiap hari Jumat, kegiatan gotong royong merupakan tradisi yang telah mengakar kuat dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Selain itu, kegiatan gotong royong menjadi sarana mempererat tali persaudaraan dan memupuk tali persaudaraan di antara warga. Dalam kegiatan gotong royong di Desa Hutauruk siang kemarin, terlihat sejumlah warga bersama kepala desa dan perangkat desa rela menyumbangkan waktu dan tenaga untuk membersihkan lingkungan secara bersama-sama sebagai partisipasi aktif warga dan kepeduliannya terhadap lingkungan desa. Menurut Kepala Desa Hutauruk, Fisco Hutauruk mengatakan, dengan adanya kesadaran serta peran aktif warga dalam kegiatan gotong royong, sebagai warisan budaya luhur bangsa dapat membangun partisipasi warga untuk mewujudkan desa yang bersih, sehat, dan nyaman. Setiap hari Jumat kita buatkan untuk masalah gotong royong, untuk demi kebersihan lingkungan dan pekarangan rumahnya. Himbauan kami kepada masyarakat ya Desa Hutauruk supaya di setiap depan rumahnya supaya dibersihkan demi kenyamanan dan kesehatan. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, kontributor TVRI Sumatera Utara, Harapan Sadala melaporkan. Jembatan penghubung Dusun Sialang Bujing Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang putus belum mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, sehingga berdampak pada ekonomi warga masyarakat karena sulit mengangkut hasil tani. Jembatan yang terbuat dari kayu dibangun secara swadaya merupakan akses satu-satunya bagi warga untuk beraktivitas, sekaligus jalan alternatif terdekat menuju dusun lain. Jembatan yang berusia puluhan tahun ini terputus akibat diterjang banjir beberapa bulan yang lalu, namun hingga kini belum juga ada perbaikan dari desa maupun pemerintah daerah. Masyarakat mengeluh akibat harus menambah upah untuk mengangkut hasil pertanian. Salah satu warga Dusun Sialang Bujing Son Haji Nasution mengatakan jembatan Simar Kaluang Dusun Sialang Bujing dibangun secara swadaya untuk mengeluarkan hasil pertanian kelapa sawit. Kerusakan jembatan ini sudah 1 tahun namun pemerintah belum melakukan perbaikan. Kondisi jembatan ini sudah disampaikan ke DPR namun belum ada tanggapan. Putusnya jembatan ini membuat hasil produksi terganggu dan masyarakat harus melangsir hasil tani menggunakan sampan yang membutuhkan biaya tambahan. Coba disampaikan sama udah proses DPR ya? Belum ada tanggapan? Belum ada tanggapan. Jadi Bang, dengan putusnya jembatan ini Bang, macam mana produksi di sini Bang? Susah kali Pak mengeluarkannya. Terganggu ya Bang ya? Terganggu ya. Jadi selama jembatan putus, masyarakat gimana ngelangsirnya Bang? Pakai sampan. Oh, dari seberang kemari ya Bang? Iya. Butuh biaya juga Bang ya? Iya. Jadi Bang, Dan untuk saat ini warga Dusun Sialang Bujing berharap kepada pemerintah agar jembatan dan jalan menuju dusun segera mendapat perbaikan agar ekonomi warga kembali normal.
Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu, 11 Mei 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Devri Mandoza, perakiraan BMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi cuaca untuk esok hari Minggu 11 Mei 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari secara umum kondisi cuaca berawan hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara. Namun terdapat potensi terjadi hujan ringan di wilayah Humbangan Sundutan, Mandailing Natal, Pulauan Nias, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Kemudian untuk siang dan sore hari, kondisi cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara. Selanjutnya juga terdapat potensi terjadi hujan sedang di wilayah Nias Utara dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari, kondisi cuaca masih berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Selanjutnya terdapat potensi hujan sedang di wilayah Dairi, Karo, Pakpak Barat, dan sekitarnya. Kemudian untuk dini hari masih berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di beberapa wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Labuhan Batu Utara, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Kemudian untuk hujan lebat berpotensi terjadi di Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 15 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 99%, angin dari barat hingga barat laut dengan kecepatan 4 hingga 12 km per jam. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat, lereng timur, pantai barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan tetap update informasi cuaca di akun sosial media kami di @info_bmkg Sumut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Selamat sore dan sampai jumpa.